Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamal Akbar, NIM 2202210113. Di video kali ini saya akan sedikit melakukan kultum dengan tema Idul Adha. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas segala nikmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang sehari-hari. Salat serta salam semoga dapat tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang, seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Kaum muslimin muslimat radhiyallahu anhu, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan syukur kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat dan karunia-Nya lah kita semua masih bisa melakukan sholat Idul Adha serta Idul Kurban pada hari ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga serta para sahabatnya, kepada tabib dan tabiat hingga pada kita semua sekaligus umatnya. Pada bulan Zulhijjah ini, selain melaksanakan sholat Idul Adha, ada satu ibadah yang telah Allah perintahkan kepada kita sebagai hamba, yaitu melakukan ibadah kurban. Di dalam dalil tentang perihal kurban ini secara tegas Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat kedua, fasalli li rabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, sebagaimana ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum dari pelaksanaan kurban pada hari raya Idul Adha merupakan sunnah muakkad atau sunnah yang sangat ditekankan. Umat muslim sangat dianjurkan untuk bagaimana kemudian menunaikan ibadah ini setiap tahun. Bahkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya siapa yang memiliki kelapangan dan tidak berkurban, maka jangan dekati tempat salat kami. Selanjutnya, maka ketika seorang muslim memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban, maka laksanakanlah dengan sepenuh hati, dengan niat beribadah dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, ibadah kurban ini tidak hanya semata-mata menyembelih hewan kurban saja, tetapi secara lebih jauh juga memiliki berbagai hikmah dalamnya. Di antaranya yang pertama, satu cara untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Kemudian yang kedua, memperoleh nilai kebaikan dari setiap helai bulu hewan kurban yang kita sembelih. Kemudian dari Zaid bin Arham, ia berkata atau mereka berkata,
"Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kurban itu?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Kurban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim." Mereka menjawab, "Apakah keutamaan yang kami akan peroleh dengan kurban itu?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan." Mereka kemudian menjawab lagi, "Kalau bulu-bulunya?" Rasulullah menjawab lagi, "Setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hadirin yang berbahagia, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kultum hari ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk kepada orang-orang yang taat kepada Allah, dan Allah berkata kita semuanya kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban dan dalam setiap setahunnya. Billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.